Allah yang menyaksikan, langsung saya nyatakan saya oposisi terhadap Bapak. Artinya nggak boleh ulama main-main di dekat pintu penguasa. Sampai sekarang nggak berubah saya bilang. Katakan tugas saya itu adalah mengantar Pak Prabowo dilantik menjadi presiden. Itu yang saya katakan sejak awal. Ngomong dong dari awal tuh, orang kemarin nggak ngaku. Lalat yang berkumpul di dalam sebuah bangkai lebih bagus daripada ulama yang berkumpul di depan pintu penguasa. Allah. Orang-orang kayak lu nih orang-orang yang menurut gue emang hina. Kenapa? Banyak sekali perkataan-perkataan lu di masa lalu sekarang menjadi terbalik. Diibaratkan orang yang udah buang ludah terus dia jilatin satu-satu ludahnya lagi tuh. Lalat yang berkumpul di dalam sebuah bangkai lebih bagus daripada ulama yang berkumpul di depan pintu penguasa. Allah. Yang ngomong Ka'ab bin Malik, takbir. Nah, yang begitulah yang kita perlukan, yaitu ulama-ulama yang tidak mau dan anti mendekat kepada penguasa. Beredar video viral di katanya saya mendukung koalisi Mukelo jauh dekat Goraok. Sampai mati oposisi, sampai mati. Siapapun presidennya. Anda pernah bilang bahkan kepada Pak Prabowo yang pernah Anda dukung, Pak, kalau Bapak jadi presiden, detik itu juga langsung saya saksikan. Allah yang menyaksikan, langsung saya nyatakan saya oposisi terhadap Bapak. Artinya nggak boleh ulama main-main di dekat pintu penguasa. Pantang, apalagi orang Betawi nih. Oh, pantang, tempayan nyamperin gayung. Oh, nggak bakal tempayan nyamperin gayung. Betul? Nggak boleh. Gayung yang nyamperin tempayan. Anak-anak Haikal Hasan pengkhianat. Anak pengkhianat, Prabowo pengkhianat, Haikal Hasan pengkhianat. Nggak ada urusan mana. Antum jangan sebut-sebut nama pengkhianat di depan anak. Haikal Hasan itu pengkhianat. Oh gitu ya. Orang-orang yang hianat nggak ada tempat di hati. Nggak usah macem-macem lagi gitu loh. Andai kata demikian, demi Allah yang memegang jiwa ini, saya bersumpah di depan makam Rasul, udah saya sampaikan, udah saya viralkan. Jadi yang fitnah itu, mari kita doakan. Saya ambil Al-Quran sekarang. Sekalian, jangan tanggung-tanggung. Ambil Al-Quran, jangan tanggung-tanggung sekalian. Ambil. Biar yang fitnah akan kembali kepada dia. Aminkan seluruh Indonesia. Aminkan seluruh Indonesia. Aminkan seluruh Indonesia. Tanggung-tanggung kita. Ambil Al-Quran. Belum pernah saya ditodong kayak begini. Gue ditantang. Ikan bawah sambal terong. Lu jual gue borong. Demi Allah yang memegang jiwa ini, saya bermubahalah. Siapapun yang menuduh, demi Allah, sedikit pun saya tidak terlibat, sedikit pun 0,00001% sekalipun. Wallahi, wabillahi, watallahi. Dan saya bersumpah dengan Al-Quran ini, apabila ada orang yang memfitnah demikian, ya Allah, tolong kembalikan fitnah itu kepadanya. Aminkan. Dan apabila saya terlibat itu, demi Allah saya rela keluar dari sini mati konyol, saudara. Dan tolong ya Allah balaskan kepada orang yang memfitnah itu. Balaskan ya Allah. Amin. Lu lihat besok apa yang terjadi, saudara. Ramai diperbincangkan di media sosial tentang pernyataan dari Haikal Hasan alias Babe Haikal beberapa tahun silam. Sebagaimana dalam salah satu potongan video yang beredar, Babe Haikal dalam salah satu kesempatan mengatakan dia akan tetap menjadi oposisi sekalipun Prabowo yang saat itu didukungnya menjadi presiden. Saat itu juga ketika Prabowo menjadi presiden, dirinya menyatakan diri akan menjadi oposisi. Menurutnya, lebih bagus lalat berkumpul di sebuah bangkai daripada ulama berkumpul di depan pintu penguasa. Dia menyebut sampai mati tetap akan menjadi oposisi siapapun presidennya. Bahkan Haikal Hasan mengaku di hadapan Prabowo, dirinya menyatakan bahwa andai Prabowo jadi presiden saat itu juga dirinya menyatakan oposisi terhadap Prabowo. Pernyataan Haikal itu kemudian ditagih kembali warganet. Apalagi saat ini Haikal Hasan mendukung Prabowo Subianto dengan tampil di berbagai kesempatan menyampaikan pembelaan terhadap Prabowo.
termasuk beberapa kali membuat narasi-narasi yang menyerang Anies Baswedan di beberapa waktu yang lalu. Mungkinkah kemudian Babe Haikal akan konsisten dengan pernyataannya dulu bahwa dia siap menjadi oposisi, melawan dan mengkritik Prabowo setelah Prabowo menjadi presiden? Kita lihat ke depannya. Namun banyak warganet yang meragukan itu. Bahkan mereka menilai sangat tidak mungkin Haikal Hasan akan menjadi oposisi mengkritik Prabowo karena beliau dengan jelas dan tegas beberapa kesempatan menyampaikan pembelaan dan memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Dan memang Haikal Hasan ini pernah juga disebut oleh Habib Bahar bin Smith yang menyebut Haikal Hasan sebagai pengkhianat, dan potongan pernyataan dari Habib Bahar ini kemudian viral ya beberapa waktu lalu dan sempat ramai diperbincangkan oleh warganet. Dan mungkinkah Haikal Hasan akan menjadi oposisi sebagaimana pernyataannya dulu? Kita pastikan dan kita tunggu ke depannya. Prabowo, kalau hubungan dengan Pak Prabowo itu hubungan historis, nggak bisa dipisahkan. Orang saya kenal beliau sejak masih belum menikah kok. Pada waktu pernikahannya di Taman Mini itu dengan Mbak Titi, ayah saya tuh sebagai panitia kok. Dan kedekatan itu nggak bisa dipungkiri. Dan sejak sebelum menikah itu ayah saya pernah mendapat satu perintah khusus dari Pak Prabowo untuk sesuatu titik-titik gitu ya, ayah saya, dan ayah saya menjalankan. Dan memang luar biasa keislamannya. Dan mertua saya juga ikut berjuang bersama Bapak Prabowo di Timur-Timur, sampai adik saya yang kecil itu bernama Panca Delianto tuh karena perjuangan di sana. Jadi hubungan itu ya susah dijauhin, nggak bisa dijauhin. Dan kalau dilihat ketiganya saya dekat, tetapi kalau ditanya lagi siapa yang paling dekat, ya saat ini yang masih komunikasi terus gitu, yang menjawab WA saya, yang menjawab telepon saya, yang sering ngundang untuk berdiskusi ya Pak Prabowo. Ulama itu pasti oposisi. Ketika dia tidak oposisi, berhenti dia sebagai ulama. Mari kita lihat sejarah. Nabi Ibrahim, dia oposisi terhadap Namrud. Nabi Musa, dia oposisi terhadap Fir'aun. Nabi yang tidak oposisi sekaligus raja, dia adalah Daud dan Sulaiman. Nabi Isa itu oposisi terhadap Yudas dan semuanya. Nabi Muhammad lengkap 13 tahun oposisi terhadap Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Tapi Abu Janda belum ada pada zaman itu. 10 tahun kemudian tidak oposisi karena beliau adalah sebagai raja, sebagai jenderal, sebagai pemimpin. Jadi lengkap. Maka itu jawaban dari hari ini adalah gondang dia atau Teguh Umar. Jawabannya PA 212 berada di mana? Berada di mana ulama berada.